Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke semua peserta yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah bisa hadir di room Webex ini. Nanti di sini ada beberapa orang ya yang bertugas. Saya sendiri sebagai host. Kemudian nanti ada Ibu Iin yang akan memaparkan materi tentang bahagia dan lancar memberikan nasib saat ibu bekerja. Dan satu lagi tentu nanti ini acara ini akan dimoderatori oleh Ibu Isni Novita. Baik, mungkin nanti di tengah-tengah presentasi akan saya kirimkan link presentasi. Mohon Bapak dan Ibu bisa mengisi link presentasi tersebut. Baik, mungkin Bu Isni dan Bu Iin sudah siap? Ya, insya Allah. Iya, Pak. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ibu Isni Novitasari selaku moderator. Silahkan Bu Isni. Ya, terima kasih Pak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai acara, di sini saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu pada pikir kali ini. Yang pertama, kepada semua partisipan yang hadir, silakan untuk mematikan mikrofon saat presenter atau narasumber kita memaparkan materinya. Kemudian Ibu Bapak harus menggunakan nama asli ya. Nah, terus yang ketiga, bagi partisipan yang memiliki pertanyaan terhadap pemateri yang telah disampaikan, silakan tuliskan saja langsung meskipun presenter masih memaparkan materinya, tulis di kolom chat ke semua. Jadi kalau lewat laptop, kolom chat terdapat di pojok kanan bawah. Adapun kalau join lewat handphone, bisa di-tap terlebih dahulu ikon orangnya, kemudian akan muncul di bagian paling bawah. Nah, adapun urutan acara kita kali ini yaitu pertama, pemaparan oleh presenter atau narasumber yang berjudul bahagia dan lancar memberikan nasib saat ibu bekerja. Nah, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kepada ibu bapak sekalian presenter atau narasumber kita hari ini bernama Ibu Iin Tursilawati SPD. Tempat tanggal lahir 1 Januari 1986, tinggal di Jalan Pagarsi, agama Islam, statusnya sudah menikah, kemudian baru mempunyai anak satu. Ibu Iin ini sempat duduk di bangku kuliah pendidikan matematika UPI, lulus tahun 2009, kemudian lanjut di PGSD UT, lulus tahun 2016. Sekarang Ibu Iin ini bekerja di instansi SDN 118 Tanjung sebagai guru kelas dan di SMK Persis 02 sebagai guru matematika. Moto hidup ikhtiar terus dan doa. Oke, baik, kita langsung saja kepada presenter kita, Ibu Iin Tursilawati, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai ASIP, ya, sesuai sedikit dengan pengalaman saya dulu gitu. Walaupun bekerja, kita harus tetap memberikan ASI. Kenapa sih ASIP? Karena kan kalau ketika kita kerja, kita nggak mungkin memberi langsung ASI. Jadi oleh karena itu kita memberinya ASIP. Ini nah, sepertinya sudah tidak asing lagi ASIP ya. ASIP itu kepanjangan dari ASIPRAH yang dipersiapkan kurang lebih 1 minggu sebelum kembali bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan ASI buah hati saat bekerja. Biasanya kan kalau cuti melahirkan itu 3 bulan. Ketika 3 bulan itu sebenarnya kita bisa menyetok untuk 1 tahun jika kita rutin memerah ASI tersebut.
Cara memerah ASI yang pertama ada yang sederhana dan ada juga dengan alat. Yang pertama menggunakan tangan. Kemudian yang kedua dengan pompa ASI. Nah, sekarang untuk yang tangan, oh ya, sebelumnya mengapa sih harus ASI? Kan banyak susu formula yang mahal. Nah, tapi sebagai seorang ibu kita mempunyai kewajiban karena ASI itu hak anak kita selama 2 tahun. Nah, mengapa sih harus ASI? Yang pertama, karena dalam ASI itu mengandung sel-sel hidup DNA yang tidak terdapat pada susu formula. Hormon enzim aktif, zat antibodi, faktor pertumbuhan. Kemudian dalam ASI juga kandungan zat gizi dalam ASI sangat lengkap untuk perkembangan otak, fisik, dan akhlak anak. Jadi ketika kita memberi ASI hari ini dengan besok itu kandungan gizinya berbeda. Bahkan tiap jam pun juga berbeda. Zat pada susu lain hanya 20% yang bisa dicerna bayi, sehingga pencernaan bayi akan bekerja terlalu keras untuk mengeluarkan sisa zat yang tidak terpakai. Jadi ASI itu sangat mudah dicerna, berbeda dengan susu formula. Nah, sekarang pompa ASI itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya ada yang manual. Yang manual juga banyak jenisnya. Salah satunya ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, dan ada juga yang seperti ini. Kalau kita tidak mau capek, kita tinggal membeli pompa ASI-nya yang elektrik. Jadi tinggal langsung di-on-kan, kitanya diam, nanti keluar ASI-nya. Seperti itu. Yang paling tidak ribet adalah dengan tangan, karena tidak semua alat pompa ASI cocok untuk kita. Ada juga yang menggunakan tangan. Ketika menggunakan tangan, yang pertama harus mencuci tangan dulu, harus bersih tangannya. Kemudian kita siapkan dulu wadah. Setelah ditampung wadah, bisa memasukkannya ke botol kaca atau plastik khusus ASI. Setelah itu jangan lupa beri tanggal dan jamnya. Jadi kemudian jangan langsung dimasukkan ke freezer, tapi ke chiller dulu, karena supaya perubahan suhunya tidak begitu drastis. Setelah itu, setelah 2 jam baru dimasukkan ke freezer. Adapun metode penyimpanan ASI, dalam suhu ruangan, ASI segar yang baru diperah itu dapat bertahan selama 4 jam. 1 jam kemudian buang jika sudah tersisa. Jadi ketika tidak habis, buang saja, karena takut sudah khawatirnya itu terkena bakteri atau basi juga. Jika dimasukkan ke dalam cooler bag, ice bag, 24 jam. Kemudian untuk lemari es, jika dimasukkan ke lemari es suhu 0 sampai 4 derajat Celcius dapat bertahan 3 hari sampai 8 hari. Tapi jika lebih dari 3 hari sebaiknya dicoba dulu, khawatirnya basi. Jadi kita coba dulu, jika rasanya asam berarti jangan dipakai lagi, langsung dibuang. Ketika dimasukkan ke freezer, untuk pintu 1 bertahan 2 minggu. Untuk pintu lemari es pintu 2 bertahan 3 bulan sampai 6 bulan. Dan untuk freezer tunggal yang khusus 6 bulan sampai 12 bulan. Namun semakin lama disimpan di freezer, kandungan gizinya berkurang juga. Jadi sebaiknya kalau emang ada stok dipakai, jadi di restock terus gitu. Nah, jadi kadang tidak semua ibu bisa memberikan ASI karena ada hal-hal tertentu. Nah, yang pertama, penyebab ASI tidak memadai. Yang pertama, bayi tidak menghisap puting payudara dengan baik. Terus saat lahir, bayi berada di ruangan yang terpisah. Ada juga ibu yang bekerja setelah melahirkan mengalami penurunan ASI dengan cepat. Kemudian membatasi waktu pemberian ASI. Ini dapat mengurangi produksi ASI, karena ketika ASI
itu dikeluarkan 1 gelas, menurut saya sharing dengan dokter, subhanallah katanya dalam tubuh itu memproduksi lagi 2 kali lipatnya, jadi keluar 1 gelas itu diproduksi 2 gelas. Ibu yang sakit atau stres, jadi kita jangan stres atau depresi karena dapat mengurangi produksi ASI. Jadi untuk bapak-bapak harus membahagiakan ibunya yang sedang menyusui. Terus memberikan susu formula saat ASI tidak lancar karena kita nggak sabar, anaknya rewel, biar cepet langsung kasih susu formula. Nah itu juga dapat mengurangi produksi ASI. Kemudian puting yang lecet, ada beberapa kasus jadi terhalang ketika memberikan ASI-nya. Terus bentuk puting yang masuk ke dalam, karena ini katanya susah yang seperti ini, jadi dapat mengurangi juga produksi ASI. Operasi payudara yang mengganggu saluran ASI, kemudian penggunaan pil KB juga dapat mengurangi produksi ASI. Nah, tips agar ASI berlimpah, yang pertama, minum banyak air. Kemudian, memberikan ASI sering mungkin atau pumping sering mungkin. Berikan ASI dari kedua payudara atau ketika di pompa, jadi harus dua-duanya. Lakukan teknik menyusui yang benar. Kemudian, konsumsi makanan sehat. Kemudian, meminum suplemen peningkat ASI dari dokter. Jadi kita konsultasi dulu karena tidak semua suplemen itu cocok. Lalu selanjutnya berpikir positif. Jadi pada dasarnya ASI itu tergantung pola pikir kita. Jadi kalau kita berpikirnya banyak dan bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau kita pesimis, kayaknya sedikit. Nah, jadi tergantung pola pikir kita. Bagaimana ketika saat bekerja agar stok ASI tetap tersedia? Yang pertama, berpikir positif. Yakin bahwa walaupun kita bekerja, kita dapat menyetok ASI. Hindari stres ketika ada masalah di pekerjaan atau apapun, dijalani saja, jangan diambil pusing karena kita fokus pada anak kita sedang memberikan ASI ya. Makan makanan yang bergizi, jangan lupa asupan makan yang bergizi karena sari-sari makanannya akan ke ASI juga. Membawa cool bag, jadi kita membawa cool bag ke tempat kerja, siapkan botol dan plastik ASI yang sudah disteril. Kemudian perah ASI setiap payudara penuh, jadi ketika penuh langsung isi, ketika penuh lagi langsung isi, kemudian disimpan di cool bag. Jika di tempat kerja ada chiller atau lemari es, kita bisa nitip dulu, nanti ketika pulang sekolah atau pulang kerja bisa membawanya, bisa memasukkan ke cool bag. Kemudian ketika tiba di rumah langsung dimasukkan ke freezer, jadi aman stoknya. Dan jangan lupa juga diberi tanggal, jamnya jam berapa, jadi nanti ketika mencairkan ASI itu lihat dulu tanggalnya. Kalau tanggalnya sama, lihat jam dahulu, jam awal yang kita simpan. Jadi yang waktunya itu yang duluan dipakai. Hanya ini saja pemaparan tentang ASI, ringkasannya seperti ini gitu. Mangga kalau ada yang mau sharing. Oke. Halo Bu Isni, masih ada Bu Isni? Iya. Oh iya, ini ada saran dari Bu Suci. Kata beliau, untuk calon ibu, massage payudara perlu dilakukan juga saat kehamilan agar pada saatnya menyusui kondisi puting dan produksi ASI lebih lancar. Bisa seperti ini. Terima kasih Bu Suci masukannya. Bila awal menyusui biasanya puting lecet dan payudara akan mengalami pembengkakan, jangan panik.
cari beberapa lembar daun jarak atau daun dadap, lalu olesi minyak kelapa atau baby oil, lalu hangatkan badan, kompres payudara yang bengkak. Nah, ini ilmu dari Bu Suci, pengalamannya. Terima kasih. Jadi persiapan untuk calon ibu dan calon bapak juga, dan apabila istrinya memberikan ASI, ini ada tips-tipsnya ya dari Bu Suci. Iya. Halo, suara saya ada? Ada. Oke, baik. Ini Bu, saya juga mau ikut bertanya nih. Iya. Kan tadi ASI itu kan sebelum dimasukkan ke freezer itu harus dimasukkan ke chiller. Nah, chiller itu apa sih? Berhubung saya juga kan belum mengalami gitu. Iya. Jadi mohon penjelasannya. Terus kenapa harus disimpan dulu selama 2 jam gitu sebelum dimasukkan ke freezer? Chiller itu kan kalau biasanya lemari esnya 1 pintu atau 2 pintu, ada di bawahnya itu kan, itu ya, bukan freezernya, di bawah freezer ada. Jadi ketika kita memasukkan nggak langsung ke sana dulu. Kenapa? Karena khawatirnya karena perubahan suhu yang drastis nanti, kalau saya pernah baca, berefek kepada kandungan gizi ASI tersebut gitu, seperti itu. Oh iya, baik. Terus ada satu lagi nih Bu, Iya. kan daya tahan ASI itu berbeda-beda ya Bu ya, Iya. tergantung penyimpanannya Iya. gitu. Nah, yang paling baik itu disimpan di mana gitu Bu? Yang paling baik, jadi tergantung kebutuhan kita ya. Seandainya kan ada teman saya kerjanya itu sampai keluar kota berhari-hari, tergantung kebutuhan, jadi disimpannya di freezer, jadi cukup 1 tahun gitu. Tapi ketika kita sekolah atau rumahnya dekat, bisa disimpan di chiller juga nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu, kadang suka khawatir buat cadangan juga, tiba-tiba ada diklat beberapa hari, kita sebaiknya menyetok juga di freezer gitu, seperti itu. Oh iya, berarti bagusnya di freezer ya Bu ya? Ya, supaya tahan lama. Oke nih Ibu, ada pertanyaan lagi dari Bapak Wisnu. Apa yang diharapkan secara psikologis oleh ibu-ibu yang sedang menyusui Bu? Ya, yang diharapkannya kan ketika kita memberikan ASI itu luar biasa bahagianya gitu, karena sudah jadi seolah ada ikatannya, emang ada ikatan batin dengan anak. Jadi ketika luar biasa gitu, ketika kita menyetok ASI dan memberikan ASI itu luar biasa. Kadang suka sharing ke temen, bukannya sombong tapi senang juga, bahagia, dan supaya teman-teman juga bisa mengikuti gitu, memberikan ASI gitu, memberikan ASIP atau ASI ya. Oke, jadi harapannya agar ibu-ibu itu harus selalu bahagia ya Bu ya? Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu dari Ibu Rika. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu yang sedang menyusui, sedang dalam pengobatan dan meminum obat-obatan Bu? Oh iya. Ini ketika kita minum obat-obatan, kita konsultasi dulu apakah obat tersebut aman. Ketika kita tetap menyusui, kita konsultasi dulu. Kita kan ketika kita sakit juga kadang konsultasi dulu dengan dokter. Ketika sedang menyusui, kita konsultasi bahwa kita sedang menyusui. Biasanya dokter memberikan obat yang aman untuk ibu menyusui. Jika emang kita mempunyai penyakit yang obatnya itu yang jadi dirawat sudah lama seperti itu, kita bisa menyetok ASI dulu. Jadi untuk jaga-jaga, walaupun kita misalkan tidak bekerja atau bekerjanya santai, tapi jaga-jaga gitu, jaga-jaga untuk ASI dulu gitu. Oke,
Jadi pertama itu harus konsultasi dulu dan jaga-jaga gitu ya, kita stok ASINya Iya, yang banyak gitu ya Bu ya. iya, iya seperti itu. Oke, selanjutnya ini dari Pak Zainal. Adakah tips dari ibu-ibu untuk bapak-bapak agar selama ibu menyusui tidak mengalami stres? Iya, salah satu tipsnya itu jadi apalagi kalau anak baru melahirkan itu kan ibu itu banyak begadang ya, banyak begadang. Jadi sama bapak-bapak jangan ditinggalkan begitu saja, ditemenin gitu. Misalkan dipijat punggungnya, ditanya mau minum apa, ya langsung mau, kan biasanya lapar terus kalau sedang menyusui. Mau minum apa disediakan makanan, ditemenin. Jadi ibunya nggak stres gitu. Jadi nggak apa sih? Nggak cuma berdua gitu kan, cuma berdua ngantuk, anaknya rewel, jadi bisa bikin stres juga. Jadi sama bapaknya ditemenin juga gitu. Oke, jadi bagi para suami nih ya harus perhatian ya Bu ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak siapa ini yang S? Pak Saifuddin katanya. Bentar. Kenapa bapak-bapak bisa stres katanya? Oh, ini pertanyaannya kenapa? Mungkin bapak yang mana dulu yang stresnya ya? Iya, Bapak yang mana dulu? Bapak yang mana dulu yang stres? Kadang emang sih bapak-bapak itu ada yang tidak suka mendengar tangis bayi gitu. Jadi ketika melihat bayi langsung ada yang bilang suruh berhenti gitu. Nah itu malah bapak-bapak yang stresnya gitu. Kadang emang. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan lagi, Ibu Bapak ada? Abi mah tenarus. Tapi sahur ieu teu narus. Itu ada tanda tanyanya, Pak. Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi segitu saja ya Bu ya Iya, pemaparannya. iya, segitu saja. Mangga Pak Jaki buat siap-siap. Pak Jaki mangga. Pak Jaki buat siap-siap. Oke, jadi mungkin Ya saya mau menambahkan sedikit lah. kesimpulannya gimana Bu? Ya saya mau menambahkan sedikit. Jadi sharing aja di sini ya. Pada waktu itu kan saya melahirkan 2016. Pada waktu itu sebelum 2016 saya nggak tahu tentang ASIP seperti apa. Taunya teman-teman di sekolah pakainya itu susu formula aja. Nah ketika itu saya udah hitung-hitung susu formula berapa dikali berapa kalau sebulan gitu ya. Terus ada temen yang baru melahirkan terus nyetok ASI juga, nanya-nanya ke beliau gimana. Jadi kita tidak sendiri ya, terus saya diajak ada asosiasinya, asosiasi ibu menyusui. Jadi kita bisa gabung di IG atau di Facebook, semuanya sharing mengenai tentang ASIP ada di sana. Jadi pokoknya intinya kalau emang kita mau ASI harus bekerja keras ya, bekerja ekstra gitu ya, yakin bisa. Jadi ketika hamil itu kita membeli dulu alat-alatnya, seperti pumping, siapkan botol-botolnya, plastiknya, dan juga alat sterilnya. Kita siapkan dulu itu. Kalau udah disiapkan, tinggal dipraktekkan gitu. Insya Allah bisa semuanya. Seperti itu aja. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi kalau kita lihat dari pemaparan Ibu Iin, jadi kesimpulannya kan daya tahan ASI itu berbeda-beda ya. Ketika kita sedang sibuk bekerja, otomatis kita harus menyimpan stok gitu. Nah, cara menyimpan stoknya juga tergantung tergantung tempat penyimpanannya ya Bu. Iya. Terus ASI itu juga harus terus dijaga gitu agar selalu berproduksi. Nah, yang paling penting yaitu kepada ibu menyusuinya itu untuk tidak stres seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi kepada para suami atau bapak-bapak di sini harus lebih perhatian lagi gitu terhadap
istri-istrinya gitu ya. Oke, kita tutup saja acara kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Isni Novitasari sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Pak Zainal saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Isni dan Bu Iin. Ya Bapak dan Ibu mungkin diingatkan lagi ya, ini baru ada 5 peserta yang absen, yang maksudnya yang sudah mengisi daftar hadir. Sementara di sini ada 10 ya. Maka yang lainnya supaya bisa mengisi daftar hadirnya yang belum ya, linknya silahkan ada di kolom chat untuk mengisi daftar hadirnya. Sebelum meninggalkan mungkin bisa dicek dulu link presentasinya, link daftar hadirnya, mohon maaf presensinya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya mengenai bagaimana cara bahagia untuk ibu-ibu, untuk keluarganya juga, dan lancar memberikan asip saat ibunya bekerja. Terima kasih banyak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu atas diberekamna mu ieu abdi teh ngarekamna ka Webex ieu mah teu jiga kamarinu ibu mah tiasa kana komputernya. Oh gitu. Nah iya Pak, coba Bapak iya tinu abi ieu cara nge-save-na itu acan di-save ieu kumaha? Abi sharing kalau Bapak save video. Kumaha Bapak cara nge-save? Ini gimana cara nge-save-nya ini tuh? Gimana? Kontrol F10 Bu. Kontrol Itu tanda yang kotak. Itu kotak tamuhun aya tanda Nah, ini. kotakna.